Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan amaliyah Ramadan kita, terutama siam di siang hari dan qiyam di malam harinya. Meskipun dalam situasi yang masih mengkhawatirkan terkait dengan pandemi yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok agung yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup, bagaimana cara menjalani kehidupan dengan berbagai dinamikanya, dan bagaimana pula cara mencapai kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Semoga kita semua menjadi pengikut Rasulullah dan menjadi hamba Allah yang senantiasa setia dalam menjalankan berbagai perintah-perintah Allah dan mengikuti berbagai contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, meskipun dengan menggunakan media daring, insya Allah kita akan tetap menjalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk senantiasa memanfaatkan berbagai kesempatan kita dalam Ramadan ini dalam situasi apapun. Karena bagaimanapun kita ini adalah orang-orang mukmin, dan dalam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang mukmin adalah makhluk ajaib. Apapun yang menimpa dirinya semuanya baik. Ketika dia ditimpa ujian, ditimpa kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, maka mereka bersyukur dan itu juga baik. Artinya tidak ada yang tidak baik bagi kita, termasuk pandemi COVID-19. Insya Allah ini banyak sekali nilai-nilai positifnya untuk kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan tema kita saat ini sedang mendapatkan momentumnya. Tema kita adalah bagaimana cara kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang penjagaan diri dan keluarga dari api neraka, kita tidak terlepas dari sebuah ayat yang ada dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini tegas memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang mukmin, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang percaya tentang keberadaan Allah, orang-orang yang percaya
tentang keberadaan para malaikat, orang-orang yang percaya tentang risalah, orang-orang yang percaya tentang akan adanya hari kiamat kelak, dan sampai akhirnya. Dan kita termasuk orang yang percaya bahwa Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran. Artinya kita adalah masuk orang-orang dengan ciri-ciri orang mukmin itu. Ketika kita sebagai seorang mukmin, maka kita masuk dalam panggilan yang ada dalam ayat ini. Wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman. Itu berasal dari kata waqayaki. Kalau bahasa Arabnya itu dari fi'il madinya itu waqayaki. Wiqayatan artinya menjaga. Dan ini kata perintah artinya adalah jagalah anfusakum, diri kalian. Itu yang pertama. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Menjaga dari apa? Jagalah dari neraka. Naro. Dari api neraka. Dan itu kita yakini bahwa neraka itu pasti akan ada. Pasti akan ada. Tentunya imbangannya dengan surga, dan ini adalah hal-hal yang kalau dalam akidah disebut dengan as-sam'iyah. Hal-hal yang bisa kita dapati ilmunya, pengetahuannya tentang surga dan neraka itu hanya melalui pendengaran as-sam'iyah. Pendengaran dari mana? Tentunya dari wahyu. Karena hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dalam Al-Quran dan Rasulnya melalui sunnah. Melalui as-sunnah yang sampai kepada kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang termasuk dengan ahlikum di situ siapa? Siapa saja yang menjadi ahlikum? Pertama adalah tentunya adalah pasangan kita. Kalau kita adalah seorang laki-laki, kita adalah seorang suami, maka istri kita itu adalah bagian dari ahlikum. Kalau ibu-ibu, perempuan, keluarganya ahlinya itu adalah suaminya. Artinya saling, meskipun kata perintah itu ditujukan kepada para laki-laki. Anfusakum. Tapi biasa dalam konteks bahasa Arab ketika membicarakan itu bisa jadi itu adalah laki-laki, dan termasuk di dalamnya bisa digunakan untuk perempuan juga. Termasuk di dalamnya. Jadi pasangan kita, suami atau istri. Yang berikutnya adalah anak-anak kita yang masuk dalam keluarga inti. Itu juga yang harus kita ingatkan. Dan ada kemudian ulama yang menyertakan orang-orang yang di dekat kita, mungkin dia adalah pembantu yang memang tinggal di rumah kita dan lain sebagainya, itu termasuk dalam ahlikum. Ada yang mengartikannya seperti itu. Tapi yang paling pokok adalah keluarga inti. Nah, keluarga inti nantinya akan terkait juga dengan saudara-saudara, kakak, adik, paman, bibi, dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini adalah perintah. Artinya perintah itu harus dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Cara kita melakukan penjagaan diri dan keluarga kita dari api neraka. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tentunya yang pertama adalah
meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita. Itu pertama kali yang menjaga diri. Artinya kita harus tetap menjaga takwa kita, bahkan sebisa mungkin kita harus selalu meningkatkan kualitas takwa dari hari ke hari. Karena dalam terjemahan makna takwa yang dikemukakan oleh banyak ulama, takwa adalah al-imtithal bi jami'i awamirillah wal ijtinab an jami'i nawahihi. Merealisasikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Ini yang pertama. Untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya dengan memanfaatkan segala fasilitas yang kita miliki. Baik itu fasilitas itu yang ada, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mungkin kita punya mata, mungkin kita punya telinga, mungkin kita punya mulut, mungkin kita punya tangan, punya kaki, dan segala hal termasuk punya otak. Itu yang harus kita manfaatkan. Dan Allah sudah memerintahkan, sudah membebani kita. Kalau itu kita anggap sebagai beban, karena itu merupakan kewajiban-kewajiban, itu dengan syariat Islam yang sangat luar biasa. Yang sebenarnya syariat Islam itu kalau kita laksanakan, keuntungannya itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Artinya kalau kita menjaga diri kita dari api neraka, sesungguhnya kita sedang mengarahkan diri kita menuju surga, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kalau untuk diri kita. Maka kita harus menjalankan semua perintah Allah. Rukun Islam lah paling tidak yang 5 itu. Itu minimal. Nanti bagaimana dengan lanjutannya? Nah, yang lainnya itu kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena contoh-contoh yang diberikan oleh beliau itu semuanya adalah untuk menjadikan kita sebagai manusia sempurna. Dalam kesempurnaannya sebagai manusia. Apa itu? Ya kalau Rasulullah sendiri pernah mengatakan dalam salah satu riwayat disebutkan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku sudah dididik, diajari, diberikan adab. Dididik adab itu oleh Tuhanku, oleh Robku, kata beliau. Fa ahsana ta'dibi, maka itu adalah sesuatu yang terbaik. Maka kalau kita mengikuti teladan yang diberikan oleh beliau, maka itu adalah teladan yang terbaik. Nah, untuk ini kemudian kita harus menelusuri apa saja yang sudah diajarkan oleh Rasul dalam berbagai hal. Dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai cara pergaulan dan seterusnya. Meskipun sering kita kemudian berapologi, zaman Nabi kan masih zaman yang sederhana. Bagaimana dengan kita yang zaman yang begitu modern, yang begitu kompleks, yang begitu dinamikanya begitu cepat? Justru karena yang dicontohkan oleh Nabi itu masih simpel, maka kita masih bisa mengembangkannya dalam berbagai kehidupan kita. Tinggal kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah untuk menerjemahkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, yang kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita dengan baik dan tepat sesuai yang diinginkan. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini yang pertama. Mendidik diri sendiri. Yang selanjutnya adalah wa ahlikum, dan keluarga kalian.
Tentunya kalau keluarga, kalau tadi sudah kita sebutkan, keluarga pertama adalah pasangan kita. Bagaimana cara mendidiknya? Tentunya ada caranya sendiri. Kalau suami mendidik istri, Al-Quran mengajarkan bagaimana caranya. Sudah mengajarkan itu. Dalam berbagai hal, diantaranya adalah dalam konsep nusyuz. Nusyuz itu kalau dalam hukum perkawinan itu dianggap dimaknai sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Itu nusyuz. Artinya ketika tampak si istri mulai ada gejala ketidaktaatan, nah itu namanya nusyuz. Dan Al-Quran memberikan pelajaran terhadap hal itu. Tetapi tentunya yang kita bahas bukan urusan hubungan perkawinan, itu adalah hanya salah satu. Yang utama adalah bagaimana kita mengajak istri kita, kalau yang istrinya lebih dari satu, mungkin istri-istrinya, ya, dengan bersama kita. Untuk ini kita sebagai pasangannya harus memberikan contoh, memberikan teladan juga. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menegur, bagaimana kemudian mengajak sholat berjamaah. Dan tadi sudah kita sebutkan, Ramadan kali ini kita mendapatkan momentumnya untuk membina keluarga kita. Karena kita banyak di rumah. Semua aktivitas kegiatan kita bisa dikatakan hampir 24 jam kita di rumah. Dan ini adalah momentum yang baik untuk memberikan contoh-contoh, untuk memberikan wawasan-wawasan dan seterusnya. Meskipun mungkin kita menggunakan media-media yang ada. Maka para suami sudah seharusnya bisa menjadi imam sholat rawatib di rumah. Bisa juga menjadi imam sholat tarawih qiyamu Ramadan di rumah. Dan juga bisa juga mungkin memimpin wirid-wirid yang lain. Bisa jadi sholawat, bisa jadi asmaul husna, bisa jadi banyak hal. Bahkan termasuk memimpin tadarus untuk berlomba memanfaatkan Ramadan kita dengan tilawah Al-Quran sebanyak mungkin. Memenangkan momentumnya itu untuk dengan pasangan kita. Begitu juga istri. Kalau suaminya masih malas-malasan, istri harus rajin mengajak, memberikan mungkin sarana-sarana. Kita sekarang sudah terbuka dengan dunia luar, meskipun tanpa kita harus keluar rumah. Melalui internet kita bisa jangkau semua referensi. Jangankan referensi-referensi kitab turas, kitab-kitab kuning, referensi berbahasa Indonesia begitu banyak. Dengan catatan, ya kita harus pilih-pilih, jangan sampai kemudian kita mendapatkan informasi yang salah tentang Islam. Itu untuk pasangan kita. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tergantung anak kita sudah seusia berapa. Tetapi seberapapun usia anak kita, tetap mereka adalah keluarga inti kita. Dan kita harus selalu ingatkan untuk mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Ini yang penting. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga kemudian kita akan terjaga dari api neraka. Jangan anggap bahwa neraka itu kemudian hanya ada di akhirat. Karena di dunia juga sudah ada. Mungkin di dunia bentuknya lain. Karena ketika kita berbicara melakukan perbuatan baik, kemudian ada pahala dan lain sebagainya. Maka pahala itu mungkin sebagiannya sudah kita dapatkan di dunia ini. Apalagi pahala itu mungkin berupa kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satu contohnya puasa. Ini adalah puasa adalah perbuatan yang sangat diidolakan. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi yang kita sudah hafal lah karena memang sering kita mendengarkan itu. As-shaumuli,
Dan itu disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah. Wa ana adzibi, puasa itu adalah untukku dan aku yang memberi pahalanya. Wa ana adzibi, aku yang akan memberikan kepadanya balasan. Yang sebelumnya disebutkan bahwa semua perbuatan anak Adam itu kembali kepada dirinya. Kita tahulah. Kembali kepada dirinya, apapun itu. Karena untuk kepentingan kita. Maka kalau yang diperintahkan itu kemudian menjadi beban kita, artinya kita belum bisa sampai ke sana. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan itu sesungguhnya adalah hal-hal yang sesungguhnya kita butuhkan, kita perlukan. Cuma kan ada levelnya, ada level minimalis, ada level maksimalis. Kalau yang minimalis ya udah yang rukun-rukun sajalah, itu yang minimalis. Tapi kalau mau yang sempurna, contohlah Rasulullah, wudu umpamanya. Yang rukun cuma simple. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 ditegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4 itu. Para ulama kemudian menyimpulkan ada 6. Itu yang kemudian kita sebut sebagai rukun. Karena dalamnya ada niat, kemudian ada urutan, tartib. Tapi kan Rasulullah mencontohkan yang lain. Yang ditambahkan, yang dilengkapi diantaranya adalah al-madmadah wal istinsyaq. Nah, sekarang untuk menyelesaikan virus corona kita, salah satunya mungkin istinsyaq itu adalah sesuatu yang efektif. Dan itu kembali kepada kita. Kepada kita masing-masing. Jadi di samping kita taat kepada Allah dan itu adalah merupakan bukti keimanan kita juga mendapatkan pahala untuk di dunia berupa kesehatan. Puasa pun demikian. Sudah banyak dibuktikan oleh para ahli kesehatan. Puasa juga demikian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini ketika kita berbicara jaga diri, maka artinya adalah jagalah iman kita, jagalah perilaku kita, jagalah apa yang harus kita lakukan tetap dalam mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Emangnya larangan juga akan kembali kepada kata iya. Andai kata kita melakukan apa yang dilarang, maka akibatnya juga akan kembali kepada kita. Mencuri itu haram. Tetapi mungkin ada orang yang memang jalan rezekinya dari mencuri. Ada maslahat di sana, betul. Tetapi kenapa Allah larang? Karena itu merusak. Merusak tatanan yang ada. Karena tatanan kepemilikan itu sudah jelas, ada aturannya dan itu diatur oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita garis bawah. Bahwa jangan anggap bahwa pahala-pahala itu nantinya, wah nanti saja di akhirat. Di dunianya kita enggak, Allah kasih semuanya. Maka kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan memaksimalkan segala perbuatan kita. Utamanya itu tadi. Menjaga diri kita dari api neraka. Apakah sendirian? Enggak enak kalau masuk surga sendirian. Kita pengen dengan orang-orang yang kita cintai. Dan siapa yang paling kita cintai selain Allah dan Rasulnya? Tentunya keluarga kita. Pasangan kita. Anak-anak kita. Yang kita inginkan nanti di surga kita reuni. Dan reuni itu adalah sebuah kenikmatan. Dan ternyata reuni itu, kenikmatan kita rasakan bukan hanya di akhirat. Di dunia pun kalau kita sudah reuni, lupa kita. Sehingga kemudian PSBB ini, program pemerintah melalui PSBB ini kita kelihatannya banyak juga yang agak keberatan. Karena kita sulit untuk bertemu, sulit berkumpul. Reuni itu yang sulit dilakukan. Dan kita banyak nggak nahan dengan itu. Tapi kita laluilah. Kita bersabar.
Persis seperti apa yang tadi di awal kita sampaikan. Bahwa orang mukmin itu adalah makhluk ajaib. Semuanya baik. Ketika diuji dengan kesulitan, mereka bersabar dan itu baik. Ketika diberi kenikmatan, mereka bersyukur dan itu baik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ini menjadikan bahan renungan kita dan semoga kita bisa memaksimalkan upaya kita untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tetap semangat, tetap berbuat, dan tetap berada dalam tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Semoga selalu berkah. Akhirul kalam. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.